Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar, karya Ellen G. White. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, Pertobatan Ezra. Ayat inti kita terdapat dalam Ezra 9 ayat 6. Dan kataku, ya Allah, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menandakan mukaku kepadamu, ya Allahku. Karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di pagi hari ini ya Tuhan, kami ingin belajar bagaimana kisah Ezra yang bertobat dan berbalik kepadamu pada saat kejahatan yang sudah sangat besar pada waktu itu. Kiranya kami dapat memahami firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kesusahan Ezra dan teman-temannya terhadap kejahatan yang telah merembes sampai ke dalam jantung pekerjaan Tuhan mendatangkan pertobatan. Banyak dari mereka yang telah berbuat dosa sangat terkesan. Pada suatu batas tertentu, mereka mulai menyadari kengerian dosa dan keseraman dalam pemandangan Allah. Mereka melihat kesucian hukum yang diucapkan di Sinai, dan banyak yang gemetar saat memikirkan pendurhakaan mereka. Ini adalah permulaan suatu pembaharuan yang ajaib, dengan kesabaran yang tidak terbatas dan akal budi, dan dengan pertimbangan yang berhati-hati demi kebenaran dan kesejahteraan yang dipikirkan setiap orang. Ezra dan teman-temannya berjuang untuk memimpin Israel yang tegar tengkuk ke dalam jalan yang benar. Lagi pula, di atas segala-galanya, Ezra adalah seorang guru dalam bidang hukum. Dan ketika ia memberikan perhatian pribadi dalam memeriksa setiap perkara, ia berusaha untuk mempengaruhi orang banyak dengan kesucian hukum ini dan berkat yang akan diperoleh melalui penurutan. Pada zaman ini di dunia, bila mana setan sedang berusaha melalui wakil-wakil yang berlipat ganda untuk membutakan mata pria dan wanita terhadap ikatan tuntutan hukum Allah, maka ada kebutuhan akan orang-orang yang dapat menyebabkan banyak orang gemetar karena perintah Allah kita. Ada kebutuhan akan para pembaru yang sejati, yang akan mengarahkan para pelanggar kepada pemberi hukum yang besar itu dan mengajar mereka bahwa Taurat Tuhan itu sempurna dan menyegarkan jiwa. Ada kebutuhan akan orang-orang yang hebat dalam kitab suci, orang-orang yang setiap perkataan dan perbuatannya meninggikan undang-undang Tuhan, orang-orang yang berusaha menguatkan iman. Guru-guru dibutuhkan, ya begitu banyak yang akan mengihlami hati dengan penghormatan dan kasih terhadap kitab suci. Alfa dan Omega jilid 4 halaman 215 sampai 217. Pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan, kisah tentang Ezra, di mana pada saat mereka melihat kejahatan dan dosa yang begitu besar yang telah mereka perbuat, mereka sadar akan kesalahan yang mereka telah lakukan itu. Dan pada saat Ezra juga bangsa Israel melihat hukum Tuhan yang sangat suci, akhirnya membuat mereka berkeinginan supaya ada perubahan di dalam kehidupan mereka. Sehingga pada saat itu, Ezra yang seorang ahli kitab dan juga ahli hukum,
Dia melakukan banyak hal supaya bangsa Israel mengalami pertobatan. Dia adalah seorang guru yang mengerti hukum. Oleh sebab itu dia mengajarkan bagaimana firman Tuhan kepada orang banyak pada saat itu. Sehingga orang-orang Israel mau untuk bertobat, mau untuk berbalik oleh karena mereka sadar betapa berdosanya mereka dan betapa kudusnya hukum itu. Sehingga mereka berketetapan supaya memiliki kesucian daripada Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita belajar bahwa sama seperti Ezra, ada juga orang-orang yang memiliki keahlian seperti ini, yang mau untuk mengatakan kesalahan dan dosa yang telah diperbuat. Dan ini sangat dibutuhkan sekali. Kebutuhan orang-orang yang mau untuk mengatakan dan berbuat supaya dapat meninggikan firman Tuhan. Sangat dibutuhkan guru-guru yang seperti ini. Dan pada saat ini, kiranya kita dapat menyadari betapa kebutuhan kita adalah untuk memiliki guru-guru ini. Sehingga kita dapat sadar bagaimana dosa dan perilaku kita yang jahat. Dan supaya kita juga memahami dengan jelas bahwa kita dapat mendengarkan firman ini untuk merubah kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di pagi hari ini kami bersyukur oleh karena firman-Mu ini mengingatkan kami kisah daripada Ezra, di mana dia melakukan banyak usaha supaya dapat mengubah dan berusaha untuk berbuat bangsa Israel berbalik daripada kejahatan kepada Engkau. Pimpin kami juga ya Tuhan supaya dapat seperti bangsa Israel yang berbalik kepada Engkau. Dan supaya kami dapat mendengarkan nasihat daripada guru-guru Alkitab yang menegur dan ingin memberitahukan kebenaran kepada kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Amin.